Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda dan teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi saya kali ini. Dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana cara karya sastra, sebuah gudang kreativitas yang tak ternilai, menjadi kekuatan pendorong inovasi dalam dunia bisnis dan ekonomi kreatif. Fokus kita adalah strategi praktis untuk memonetisasi narasi menjadi produk dan jasa. Saya Rilmaida, mari kita selami bersama topik pengembangan kreativitas dan inovasi karya sastra dalam berbisnis. Jadi pembahasan pertama yaitu sastra dan bisnis adalah sebuah sinergi. Yang pertama, kreativitas dan inovasi adalah kunci bisnis. Di era persaingan yang ketat, bisnis harus menawarkan sesuatu yang unik atau inovasi yang lahir dari orisinal atau kreativitas. Kedua, sastra sebagai sumber kreativitas tak terbatas. Sastra atau puisi, novel, cerpen, dan dongeng adalah gudang ide, cerita, diksi, unik, dan kearifan lokal. Tujuannya membahas bagaimana elemen-elemen sastra dapat diolah, diinovasikan, dan dimonetisasi menjadi produk atau jasa yang bernilai ekonomi tinggi dalam industri kreatif. Pembahasan kedua yaitu mengapa sastra adalah aset bisnis yang kuat. Pertama, kekayaan intelektual atau KI. Karya sastra adalah produk KI. Novel cerpen atau karakter unik dapat difranchise atau diadaptasi, misalnya menjadi film, merchandise, atau game. Yang kedua, kekuatan storytelling. Sastra melatih kemampuan merangkai narasi yang kuat. Storytelling ini krusial untuk branding dan marketing produk. Ketiga, diksi dan bahasa unik. Pemanfaatan diksi atau kutipan puitis menciptakan nilai tambahan dan daya tarik emosional pada produk fisik. Misalnya pada kaos atau tas. Yang terakhir, kearifan lokal. Sastra tradisional atau berbasis budaya dapat diinovasikan menjadi produk yang mempromosikan pariwisata dan budaya daerah. Pembahasan ketiga yaitu inovasi produk berbasis sastra atau kategori fisik dan digital. Yang pertama, produk fisik atau merchandise. Fokusnya menggunakan kutipan puitis, frasa unik, atau olah kata kreatif dari karya sastra sebagai elemen desain utama. Contohnya, kaos, tote bag, pin, atau stiker dengan desain kutipan puisi atau dialog ikonik dari novel. Kedua, produk fisik atau kerajinan dan aksesoris. Fokusnya mengadaptasi visual karakter, simbol, atau latar cerita menjadi bentuk kerajinan tangan yang dapat dikoleksi. Contoh nyata, aksesoris, kalung, atau gantungan kunci berbentuk simbol mitologi dari cerita. Contoh lain, boneka karakter dari fiksi anak. Yang terakhir, contoh terakhir, lilin beraroma yang terinspirasi dari latar tempat dalam novel. Ketiga, penerbitan digital. Fokusnya mengembangkan karya sastra tradisional ke platform modern untuk menjangkau audiens baru secara global. Contoh nyata, penerbitan e-book dengan fitur interaktif atau produksi audiobook profesional. Terus yang terakhir, aplikasi atau media interaktif. Fokusnya mengembangkan aplikasi
eduktif berbasis cerita rakyat, penciptaan game, naratif atau visual novel berbasis alur cerita, sastra klasik, atau juga bisa konten realitas virtual atau VR untuk menjelajahi latar cerita. Contoh nyata, mengembangkan aplikasi eduktif berbasis cerita rakyat, penciptaan game, naratif atau visual novel berbasis alur cerita sastra klasik, konten realitas atau realitas virtual atau VR untuk menjelajahi latar cerita. Pembahasan keempat yaitu inovasi jasa berbasis sastra atau kategori jasa dan edukasi. Yang pertama, jasa konten kreatif. Fokusnya menyediakan jasa penulisan dengan narasi kuat, diksi yang menarik, dan sentuhan sastrawi untuk kebutuhan komersial. Peluang bisnis yang pertama, copywriter, iklan dengan nuansa puitis. Kedua, content writer untuk website dan blog perusahaan. Terakhir, scriptwriter, naskah film, podcast, atau video. Kedua, edukasi kreatif atau edupreneur. Fokusnya membuka kelas, workshop, atau pelatihan yang mengajarkan teknik penulisan dan penguasaan bahasa. Peluang bisnis pertama, kelas daring atau luring, menulis kreatif, fiksi dan non-fiksi. Kedua, pelatihan storytelling, bisnis untuk presentasi dan branding. Terakhir, pelatihan tata bahasa dan penyuntingan profesional. Ketiga, seni pertunjukan dan hiburan. Fokusnya mengemas dan menjual karya sastra atau puisi, drama, atau dan monolog dalam format pertunjukan yang profesional dan dapat dinikmati publik. Peluang bisnis pertama, jasa teater sastra untuk acara budaya. Kedua, penyelenggaraan monolog atau pembaca puisi berbayar untuk acara kooperator atau publik. Terakhir, peluang bisnis live performance berbasis pantun atau puisi modern. Kategori jasa terakhir yaitu konsultasi linguistik dan branding. Fokusnya membantu klien atau seperti perusahaan dan instansi dalam isu kebahasaan, penamaan merek, dan riset linguistik. Peluang bisnis yang pertama, jasa leksikografer atau penyusun kamus istilah. Kedua, konsultan naming atau tagline, produk yang unik dan berkarakter. Terakhir, jasa penerjemahan khusus atau sastra. Terus pembahasan yang terakhir yaitu studi kasus singkat. Contoh pertama, merchandise, olah kata atau produk fisik. Pertama, mengolah peribahasa atau slang lokal menjadi diksi yang menarik. Kedua, inovasi, mengaplikasikannya pada media sablon, kaos, tas, dan dengan desain modern. Terakhir, dampak bisnis, menjual keunikan bahasa dan menjadi media promosi kearifan lokal. Terus contoh kedua, adaptasi dongeng atau jasa digital. Contoh, kreativitas, yaitu cerita rakyat atau dongeng tradisional yang kaya moral. Inovasi, mengemasnya dalam video animasi di YouTube atau aplikasi interaktif dengan unsur augmented reality atau AR. Terakhir, dampak bisnis,
menciptakan nilai edukasi dan hiburan dengan jangkauan global. Kesimpulan dan tantangan. Kesimpulannya, pertama, kreativitas sastra adalah modal utama untuk inovasi bisnis sektor ekonomi kreatif. Kedua, pengembangan karya sastra dalam bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga turut melestarikan dan mempopulerkan bahasa dan budaya. Sedangkan tantangannya yaitu, pertama, hak cipta atau KI. Pentingnya mendaftarkan dan melindungi hak kekayaan intelektual karya sastra sebelum diinovasikan. Kedua, menjaga kualitas sastra, yaitu inovasi harus tetap menghormati nilai dan kedalaman sastra aslinya. Terakhir, pemasaran, yaitu perlu strategi pemasaran yang kreatif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Saya kira itu saja presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatian dan antusias Bunda dan teman-teman. Semoga materi kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi sastrawan pengusaha di industri kreatif Indonesia. Sheryl Maida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.